Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau. Amin. Yes. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib
puja, segala syukur bagimu, segala hormat bagimu. Kau Raja kami, Kau penebus kami. Yesus, Yesus, satu-satunya jalan, satu-satunya keselamatan. Pujian syukur bagimu, kasih karuniamu mengalir, kasih karuniamu menguatkan, kasih karuniamu menjamah, menyembuhkan. Hosana bagimu, Hosana bagi anak domba, Hosana bagi Raja kami. Kau kami tinggikan, Kau kami sanjung. Haleluya. Biar pujian yang kami naikkan, ucapan syukur kami Kau berkenan. Mengalir kuasa-Mu, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Yesus kami sembah, Yesus kami sanjung. Yes God. Ya Ramashega, Lama Shankara Lama Sega. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya, haleluya. Ya Ramashega. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib, sungguh mulia. Haleluya. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu, bertemu. Mengenalmu. Amin. Amin.
dengan segenap hatimu. Katakan, temu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu boleh menjumpai Engkau di dalam ibadah kami. Nyatakan kerinduan hati-Mu di tengah kami. Torehkan firman-Mu di dalam hati kami. Kuatkan yang lemah. Teguhkan yang lemah. Berikan semangat buat yang patah. Berikan kesembuhan buat yang sakit. Pulihkan setiap hati. Untuk boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan, di dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami mau sorakan, mau nyatakan kemenangan lepas kemenangan. Kami mau nyatakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami, membangkitkan setiap kami, melepaskan kami dari setiap kutuk-kutuk, melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan. Kami mau mengalami kemenangan lepas kemenangan dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Kami percaya Tuhan menyatakan pribadi-Mu dengan cara-Mu masing-masing. Atas pribadi demi pribadi Tuhan menyatakan firman-Mu, menorehkannya itu di dalam setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah Engkau lebih-lebih lagi. Kami mau sorakan, kami mau nyatakan kemenangan lepas kemenangan dalam setiap pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Salapi kiri dan kanannya sebagai ungkapan satu persatuan, satu sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita mau nyatakan satu pujian Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga, surga bumi nyatakan
kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap. Amin. Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Amin. Yes God. Setiap lutut akan berteluh. Kita mau angkat pujian kita kembali ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan
berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkasnya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Yes, yes, yes Lord. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Ya Ramashekaralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi ini Tuhan. Ya Ramashekaralah Masinga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
seperti di surga kerajaan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Kau Tuhan, sebab Kau yang layak. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, Kau tahta yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak terima pujian hormat kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, sebab Kaulah Allah yang hidup itu Tuhan. Haleluya Lord, haleluya Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan benar untuk anugerah yang besar Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa benar karena kami Engkau pilih Tuhan di antara banyak orang Tuhan. Untuk satu pekerjaan yang luar biasa Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang kami boleh nikmati hari ini Tuhan. Semua anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah hari-hari kami tak jemu-jemu untuk kami terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi siang hari ini kami mau nikmati Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan kuat gagah hamba Tuhan,
tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari pimpin Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu rekan-rekan semua. Shalom. Apa kabarnya? Ya, saya. Amin. Ya, oke. Ya saya sedikit sharing dulu ya. Jadi kami, saya dan keluarga ya dengan beberapa rekan di tempat ini pelayan di Kasongan ya, di Kabupaten Katingan, Kasongan gitu ya. Dan kami sudah setahun lah, sekitar setahun lebih, ya sekitar setahun lebih untuk kami melayani di sana. Gitu. Jadi yang kami kerjakan selama setahun ya puji Tuhan gitu ya, ada banyak perkara yang Tuhan boleh kerjakan ya di tengah-tengah kami ya. Saya secara pribadi banyak belajar ya untuk bagaimana menjadi pelayan misi ya, di tempat misi gitu ya, bekerja di tempat misi lah istilahnya seperti itu gitu. Jadi ada banyak hal dan sepanjang setengah tahun terakhir itu kami ada sekolah minggu sebetulnya di sana ya, udah ada sekolah minggu ya di tepatnya di Duku Betung gitu. Jadi sudah berjalan sekitar setengah tahun, walaupun hanya 3 anak gitu ya, tapi sukacita karena ya buat kami memperkenalkan Kristus itu hal yang ya amazing gitu ya, apalagi pada anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak Duku Betung ini orang tuanya ibadah, tapi anak-anaknya nggak pernah ibadah karena kejauhan gerejanya. Jadi kami masuk, akhirnya kami bisa melayani anak-anak sekolah minggu. Ya. Tapi ya mungkin ya beberapa rekan sudah tahu gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu ada kejadian ya, gitu. Artinya tepatnya kecelakaan. Gitu. Jadi dari 3 anak yang kami layani, 2 orang meninggal gitu ya, dari kecelakaan itu gitu ya. Beserta mamahnya gitu. Jadi pulang sekolah, jemput mereka, orang mamahnya ini jemput pulang sekolah dan ya istilahnya serempet kah, senggol kah sama truk gitu ya. Akhirnya meninggal gitu. Hari itu juga 3 orang ya. Jadi mamahnya dan 2 anak sekolah minggu yang kami layani. Ya, jadi waktu kami tahu ya saya sih diam, tapi sadar nggak sadar saya cukup shock gitu ya. Artinya shock maksudnya ya apa ya, hari minggunya itu kejadian hari apa saya lupa ya. Tapi itu hari minggunya kami layani gitu. Dan dari 3 anak, 2 orang anak yang ikut gitu ya. Karena satu lagi lagi ke kebun sawit gitu. Dan 2 anak yang ikut inilah 2 anak ini yang meninggal pada saat itu gitu. Jadi itu perjumpaan terakhir, sekolah minggu terakhir buat mereka istilahnya ya. Dan ya sedih gitu ya, sedih. Dan saya hanya dalam hari-hari itu ya saya mikir gitu, Tuhan ya sempat istilahnya nyeletuk apa yang salah dengan saya gitu ya. Apakah ya mungkin Tuhan nggak pengen saya di sini gitu ya, di Katingan dalam pikiran gitu ya. Udah gitu ya, tapi ya saya tetap melayani di sana dan beberapa hari belakang ini Tuhan kembali bicara gitu ya, bicarakan dan kamu apakah pelayan itu jadi suatu hal yang apa ya istilahnya kebanggaanmu gitu ya. Apakah itu yang paling berharga dalam hidupmu, pelayanan gitu ya. Gitu. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, apakah Yesus tidak berharga? Jadi apakah pelayanan itu lebih berharga daripada Yesus gitu ya. Istilahnya Tuhan membandingkan itu. Ya, jadi waktu saya ingat itu, ya Tuhan ingatkan itu, ya akhirnya saya mulai ya pelayanan yang kita kerjakan itu bukan karena kita, kalau itu ada hasilnya. Jadi apa yang perlu kita banggakan? Apakah itu berharga? Ya, itu berharga. Dan jiwa-jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi terlebih berharga Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu buat saya akhirnya Tuhan, baiklah.
Yes, kalau buat saya hari ini Tuhan ingatkan kembali ya di kitab Daniel. Jadi ada di dalam firman Tuhan yang saya pernah baca, ya, mungkin saya salah ya, nanti tolong diingatkan. Mungkin ya saya salah gitu ya. Ada hanya beberapa tokoh yang Tuhan hanya bilang engkau orang yang dikasihi Tuhan. Salah satunya Yesus. Inilah anakku yang kukasihi ya. Yesus kan dibilang gitu ya. Nah, Daniel adalah salah satu tokoh yang dibilang sama Tuhan bahwa dia adalah engkau orang yang dikasihi Tuhan. Gitu. Jadi, dan waktu saya baca itu, saya bilang Tuhan hebat ya, gitu ya. Maksudnya hebat itu dalam artian jarang gitu di Alkitab disebutkan bahwa engkau orang yang dikasihi Tuhan gitu ya. Jarang sekali. Karena yang saya tahu hanya beberapa, termasuk Yesus gitu. Dan waktu saya itu saya bilang Tuhan, karena Daniel dikasih Tuhan, maka Tuhan jawab doanya, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan saya bilang Tuhan, aku pengen jadi orang yang dikasihi Tuhan. Betul, Tuhan mengasihi kita, amin? Amin. Tapi secara khusus Tuhan bicara, Adi, kamu orang yang dikasihi Tuhan. Itu kayaknya satu hal yang luar biasa. Kalau kata-kata itu saya dapat langsung dari itu. Karena jarang tadi saya bilang, di Alkitab disebutkan misalkan, Abraham, engkau adalah orang yang aku kasihi. Enggak. Setahu saya enggak ada ya. Tapi kalau Daniel itu secara khusus, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Ya, selain Tuhan Yesus ya. Jadi itu suatu hal yang berharga luar biasa. Dan saya tahu bahwa itu hal apa ya? Yaitu kalau kita bisa menjadi orang yang dikasihi Tuhan, kekasihnya Tuhan itu luar biasa. Hari ini Tuhan mengasihi kita, yes saya bilang. Secara global Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Tapi kalau bicara Tuhan khusus, engkau orang dikasih itu hal yang spesial menurut saya. Ya, harapan saya suatu hari nanti itu teman-teman, ya termasuk saya secara pribadi, Tuhan bicara langsung, engkau, aku mengasihi engkau, luar biasa. Ya, itu luar biasa gitu ya. Nah hari ini akhirnya saya mulai ingatkan kembali Tuhan, ya untuk dikasihi Tuhan ini bukan perkara yang istilahnya memang itu anugerah dari Tuhan, yes dia bilang. Tapi bagaimana kita menjadi orang istilahnya gini, kita punya keluarga, kita mengasihi keluarga kita ya, amin ya, mengasihi orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, ya. Gitu. Terus mengasihi saudara seiman, ya kita mengasihi. Tapi bagaimana kita mengasihi apa ya? Ada yang spesial ya di antara orang-orang itu. Istri kita kan yang lebih spesial dibanding yang lain, gitu ya. Makanya ya kita mengasihi banyak orang, tapi yang jadiin istri kita ini yang paling spesial, ya istri saya lah istilahnya. Jadi spesial dalam kehidupan saya. Nah, untuk menjadi orang yang spesial inilah yang saya berharap gitu ya. Kita jadi orang spesialnya Tuhan. Ini yang saya bilang Tuhan, ini nggak mudah. Dipilih untuk jadi orang spesial itu nggak mudah. Amin. Ya. Apalagi yang memilih kita ini satu tokoh yang besar gitu ya. Bapak Ibu kalau pernah baca kitab Esther, ya, bagaimana Esther ini di antara dia istrinya ada raja yang punya banyak, raja itu kan punya banyak istri gitu ya. Nah waktu pemilihan ini Esther itu nggak sembarang ya, dia harus mandi kembang, misalnya apa lain sebagainya istilahnya. Jadi spesial, dia menyiapkan dirinya untuk menjadi satu spesial, untuk menjadi orang yang dipilih sama raja gitu, pada saat itu. Gitu ya. Jadi waktu kita menjadi pengen orang yang jadi dikasih Tuhan, saya percaya, saya nggak mau, maksudnya saya percaya bahwa kita nggak akan biasa-biasa di dalam kehidupan kita untuk menyiapkan diri kita supaya menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nggak bisa sekedar misalnya saya nih waktu saya lupa ya, saya ketemu Mama Abam waktu itu gimana? Biasa-biasa. Maksudnya waktu saya pasti ketemu orang yang kita kasihi, ya. Kan pengennya spesial ya. Ya kalau orang banyakan orang gitu, hari malam minggu mau ketemu pacarnya atau ketemu pasangan hidupnya gitu misalkan gitu ya. Ini orang kebanyakan ya. Dia kan dandan. Betul nggak? Bahkan mungkin dia siapin martabak bahwa buat calon mertuanya gitu ya. Jadi dia siapin sesuatu supaya apa? Supaya diterima lah istilahnya. Nah, itu yang maksudnya
harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita pengen menjadi orang yang dikasihi Tuhan, kita mau menyiapkan diri kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Nah, pagi hari ini temanya tentang Yesus adalah anugerah terbesar ya. Jadi waktu saya siapkan bahan sebelum Tuhan, jauh-jauh hari saya diminta Bang Roy dijadwalkan untuk tiap minggu kedua gitu ya, bawa firman dan sebelum Tuhan. Jadi kalau udah hari ini beres gitu ya, saya doa lagi, Tuhan apalah yang bulan depan saya mau sampaikan, karena apa ya, melayani Tuhan itu anugerah yang besar gitu. Jangankan bawa firman, melayani gulung tikar, beresin kursi itu anugerah gitu ya. Jadi saya pengen gak mau biasa-biasa gitu. Harapan saya nggak mau biasa-biasa waktu saya bawa firman. Supaya apa? Karena ini bukan bicara tentang supaya kamu nanti dipuji karena bawa firmannya bagus, enggak itu. Tapi ini bicara bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang yang dikasihi. Amin. Yes. Nah, siapin benar-benar. Dan waktu saya nyiapin, Tuhan hanya bicara Yesus anugerah terbesar. Karena ini dekat dengan tema Natal gitu ya. Dan sebelum Tuhan, ini kan tema yang mungkin udah banyak orang tahu gitu. Hal yang biasa. Apa yang saya sampaikan dengan Yesus anugerah yang terbesar gitu ya. Tapi ya terus Tuhan bicara banyak gitu. Tuhan bicara banyak bagaimana ya sampaikan saja gitu. Yesus anugerah yang terbesar gitu. Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi firman Tuhan katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesus itu diserahkan. Bukan karena kita milih Dia, enggak. Ya, Yohanes bilang, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Yesus itu diserahkan. Bukan juga karena kita, orang tua kita udah pilih Yesus, ya saya mau pilih Yesus juga. Enggak. Kalau hanya itu, berarti kali kita hanya Kristen KTP. Tapi Yesus itu diserahkan kepada kita, dan anugerah Tuhan yang membuat kita boleh percaya kepada Dia. Amin. Yes ya. Jadi diserahkan. Bapak Ibu kalau tahu diserahkan, jadi kalau kita menyerahkan barang kita kepada orang lain, terserah orang itu mau diapakan, betul ya? Mau dipakai apa ya terserah, kan udah diserahkan. Nah, Yesus sudah diserahkan bagi kita. Jadi yang terbaik yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada kita. Amin. Yang paling berharga diberikan kepada kita. Makanya dibilang, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau yang terbaik sudah diserahkan, diberikan kepada kita, yang lain diberikan nggak? Diberikan. Nah, waktu kita baru bertobat, Bapak Ibu ingat pertama kali bertobat, awal-awal bertobat, ya boleh merenungkan bagaimana awal-awal bertobat, senangnya seperti apa, bayar harganya seperti apa. Hujan-hujan, ada persekutuan, saya tembus. Nggak punya uang, nggak ada ongkos, jalan kaki. Betul? Betul ya? Atau enggak? Ya, tapi saya secara pribadi, saya ingat, ketika saya awal bertobat, yang saya mau, karena saya mengalami satu hal, saya dapetin suatu hal yang nggak pernah saya rasakan selama hidup saya waktu itu. Ada satu damai sejahtera, sukacita yang luar biasa yang buat saya, Tuhan, sejak saat ini saya mau ikut Engkau. Jadi waktu diperintahkan, ya awal di persekutuan itu kan pakai karpet atau ya, datang lebih awal, gulung tikar. Jangankan apa ya terlambat, pengennya pokoknya jangan sampai saya terlambat datang. Kenapa? Karena kalau saya terlambat saya ketinggalan berkat Tuhan.
Jadi saya datang berlomba-lomba. Waktu saya pertama bertobat. Apalagi, saya nggak punya uang. Saya anak SMA, uang saku saya cuma Rp1.000. Ya, saya waktu SMA kelas 2. Rp1.000 uang jajan saya. Waktu itu harga gorengan ya 250 di sekolah saya ya. Gitu. Sekarang udah harga 1.500, 1.000 paling murah 1.000 gitu ya. Jadi 1/4-nya lah harganya dulu. Jadi kalau dapat 1.000, uang jajan 1.000, ongkos itu Rp500 pulang pergi, 250 naik angkot ke ini. Nah, sekolah saya itu di komplek, di tengah komplek kan. Jadi setelah naik angkot harus jalan kaki juga. Itu ya. Jadi depan komplek baru jalan kaki ke dalam komplek, masuk sekolah saya. Ya. Itu sekolah saya. Jadi 500 buat ongkos, 500 buat jajan. Jadi kalau saya jajan sehari hanya dapat bakwan ya, di sini bakwan ya. Atau pisang goreng atau apapun ya namanya gorengan, hanya dapat 2. Itulah uang jajan saya pada saat itu. Nah, setelah saya bertobat, diajarin ya, biasanya diajarin ya, ayo kita kunjungan. Tujuannya apa? Menjangkau orang, gitu ya. Nah, waktu saya bertobat, yang saya pengen apa yang saya dapatin dari Tuhan, saya pengen orang lain pun dapatkan. Jadi waktu saya diajarkan kunjungan, saya kunjungan, ikut. Gitu. Ya karena itu program gereja persekutuan diongkosin ya sama persekutuan, benar ya. Nah, tapi karena kerinduan dalam hati, pengen orang juga mengalami apa yang saya alami, jadi saya kunjungan sendiri di luar program gereja. Saya kunjungan sendiri. Nah, nggak punya uang, tapi karena saya pengen menyenangkan hati Tuhan, jalan kaki ke lokasi. Ya kan namanya kunjungan itu nggak dekat-dekat juga ya. Orang-orang kita kunjungi kan jauh dari sekolah juga kadang-kadang, jauh dari apa gitu. Jadi pulang sekolah siang-siang jalan kaki. Hanya karena pengen menyenangkan Tuhan. Supaya apa yang saya alami, orang lain juga bisa alami. Gitu. Mungkin orang nggak pernah alami namanya sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nah, saya pengen orang alami itu. Jadi saya nggak ngerti penginjilan. Pada saat itu baru bertobat. Yang saya tahu, saya pengen bawa mereka ke persekutuan, biarlah nanti kakak-kakaknya yang nginjili. Kira-kira seperti itu. Dalam pikiran saya, karena saya nggak ngerti penginjilan. Karena baru bertobat. Jadi bagian saya hanya ngajakin mereka ke persekutuan. Walaupun ya, hampir tiap hari saya kunjungan, hasilnya nggak banyak juga. Hasil 1-2 orang. Gitu. Tapi ya dalam pengertian saya, itu saya sudah menyenangkan hati itu. Pada saat itu. Jadi nggak punya uang, ya jalan kaki. Pokoknya ketemu orang. Awas ada anjing galak gitu ya, di depan rumahnya. Ya, tetap aja gitu ya. Walaupun dagdikduk hati, nanti ada anjing saya dikejar-kejar gimana gitu ya. Karena saya beberapa kali dikejar anjing. Kalau kejar layangan, ya sebelum bertobat kan saya senang main layangan. Jadi kejar-kejar layangan yang kalah gitu ya. Jadi dikejar-kejar anjing itu udah biasa gitu. Karena ngejarnya kan kalau ngejar layangan itu ke komplek perumahan orang-orang ya. Nah, orang-orang rumahan tuh kan punya anjing penjaga gitu. Jadi beberapa kali dikejar anjing tuh ya itu apa kayak meningkatkan adrenalin gitu ya. Seneng seneng tapi takut juga gitu. Itu. Nah, jadi waktu saya kunjungan ke rumah orang-orang supaya orang itu ke persekutuan, depannya ada anjing, awas ada anjing galak. Memang bener. Gong. Tapi kan ya puji Tuhan pikiran masih jalan. Nah, kan masih digerbangin gitu ya. Jadi depan rumah tok aja gitu ya. Itulah ceritanya pada saat itu. Jadi apa ya? Waktu saya pertama ya mengalami kasih Tuhan, cinta mula-mula, awal bertobat, yang saya nggak banyak mikirin apa-apa, nggak punya uang nggak jadi masalah. Yang saya bisa kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Awal bertobat saya nggak punya banyak baju yang layak gitu ya. Karena waktu saya sebelum bertobat saya selalu pakai celana pendek, ya kadang-kadang udah rombeng-rombeng, ya. Baju juga baju yang kumal. Kenapa? Karena kan saya nggak jarang suka ke gereja, nggak pernah gitu ya. Yang saya kerjain tiap hari pulang sekolah kalau lagi musim layangan main layangan, kalau nggak musim layangan main bola, kalau nggak cari belut gitu ya ke sawah. Jadi kan nggak perlu baju yang bagus itu ya
ya saya orang bisa dibilang saya tinggal di kota Bandung, kalau bilang kota besar mungkin ya. Tapi kehidupan saya kehidupan orang kampung gitu ya. Dan saya seneng gitu ya, cari belut tuh seneng. Tarik-tarikan sama belut ya. Itu seneng itu. Itu yang paling saya senangi. Walaupun tiap pulang kan bau lumpur, pasti dimarahin orang tua gitu. Tahuan pasti gitu ya. Tapi tetap aja dikerjain lagi gitu ya. Itu kesenangan. Jadi pakaian saya banyak yang bilang nggak layak, nggak layak. Nah, waktu bertobat itu pakaian nggak banyak. 2 celana panjang, hanya punya 2. Ya. 2 celana panjang, 3 baju kaos berkerah dan kemeja. Jadi 3 ya entah kaosnya 2, kemejanya 1, udah nggak punya lagi. Karena saya nggak pernah ke kondangan ikut orang tua undangan, nggak pernah ikut, nggak suka. Gitu. Senangnya memang seneng main sama teman-teman ya, main bola, main layangan, tari belut, itu kesenangan saya. Ya, pada saat belum bertobat. Nah, ketika bertobat kan mau nggak mau harus ya. Ya setidaknya lah pakai pakaian layak, kan nggak mungkin pakai tanah pendek yang rombeng-rombeng yang kumal gitu ke persekutuan gitu. Ya. Tapi akhirnya ya yang ada saya pakai. Itu pun hasil bongkar-bongkar lemari gitu ya. Karena sudah lama nggak pernah ke gereja, jadi bongkar-bongkar lemari dapatlah ada yang layak-layak dikit gitu ya. Gitu. Dan tapi itu tidak mengurangi rasa saya untuk datang persekutuan. Karena cintanya sama Tuhan. Amin. Nah, seiring waktu ya semakin istilahnya ya. Ya saya bertobat 97, sekarang 2002 berarti berapa tahun? 25 tahun lah ya kira-kira. 25 tahun saya sudah bertobat. Udah banyak hal yang ini. Dan mungkin nih, secara sadar nggak sadar saya udah, Yesus bukan lagi yang paling berharga di dalam kehidupan saya. Jadi kalaupun saya pelayanan, tanpa disadari, pelayanan itu hanya sebatas sebuah hal yang rutinitas. Mungkin, saya nggak tahu. Makanya kemarin waktu saya Tuhan tegur, apakah pelayanan sekolah minggu itu berharga? Berharga. Tapi apakah lebih berharga daripada aku, kata Tuhan? Enggak. Karena buat Tuhan, mati 1 bisa tumbuh 1000. Istilahnya gitu. Tapi yang Tuhan mau, kehidupan kita, hati kita. Apakah kita masih mencintai Dia sepenuhnya? Atau kadar cinta kita sudah mulai berkurang? Itu. Makanya di kitab Wahyu dibilang, engkau sudah jatuh dalam karena kehilangan cinta mula. Jadi waktu kita sudah meninggalkan cinta mula-mula, kita sudah jatuh dalam dosa yang dalam. Bertobatlah, firman Tuhan. Jadi waktu saya renungin, dapat firman ini, tema ini, ya, saya mau Yesus anugerah terbesar, iya. Dan itu nggak bisa tergeserkan, harusnya dalam kehidupan saya. Amin. Dan itu tidak tergeser oleh dalam kehidupan kita semua. Klik selanjutnya. Apa yang berharga dalam hidup kita? Harta? Ya. Waktu saya sudah berkeluarga, ya, mungkin kalau masih single, gak terlalu mikirin. Ya. Karena jujur, selama saya masih single, saya simpel aja gitu. Saya nggak kerja, nyantai aja. Karena buat hidup saya gampang. Berkunjung ke rumah teman saya, hidup saya. Tinggal di sana, hidup. Makan. Saya punya teman-teman dekat gitu. Saya punya teman dekat yang istilahnya selama kuliah kami itu istilahnya apa ya? Harta itu kami nggak pernah hitung-hitungan. Saya punya uang berapa juta, sok pakai sama kamu. Dia punya uang juga saya pakai juga nggak masalah. Saya tinggal juga di tempat dia nggak masalah. Kalau saya nggak punya malu, tinggal tiap hari nggak masalah gitu ya istilahnya. Jadi artinya apa? Buat hidup saya nggak mikirin. Buat makan itu saya nggak pernah mikirin. Ketika saya masih single, bujangan. Tapi ketika saya sudah mulai menikah,
Bukan saya nggak mikirin diri saya lagi. Kan saya harus mikirin anak istri saya. Apalagi orang tua saya sudah ngingetin. Kamu punya tanggung jawab menghidupi anak istri kamu. Jadi sadar nggak sadar, ada sesuatu yang dalam hati pikiran saya mempengaruhi, menggeser yang utama dalam kehidupan saya. Apa? Cari uang. Salah? Cari uangnya nggak salah. Tapi ketika itu menggeser Yesus di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, itu yang jadi masalah. Betul? Adik-adik, mungkin hari ini, tenang saja, saya kan dapat pengiriman dari kampung. Gak mikir, yang penting kan dapat kiriman. Kita nggak tahu yang di kampung seperti apa pikiran orang tuanya. Tapi kita harus hari ini menyadari, saya bukan berarti apa, enggak. Tapi bicara tentang bagaimana menjadikan Yesus yang paling berharga itu benar. Karena ketika kita dapatkan Yesus, tadi di kitab Roma bilang, bagaimana mungkin tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita katanya. Artinya apa? Kalau kita miliki Yesus, yang lain ngikutin nggak? Ngikutin. Tapi kuncinya apa? Tidak menggeser Yesus dalam yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kerja keras itu wajib sebagai anak Tuhan. Karena harus mempermuliakan nama Tuhan. Tapi itu tidak menggeser kita, menggeser Yesus dalam kehidupan hati kita. Menjadi utama. Itu yang penting. Nih, apa yang paling berharga dalam hidup? Harta. Matius 6 ayat 19 bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Mau berapapun harta yang teman-teman punya. Mungkin teman-teman kuliah hari ini, ada tujuannya ya yang kuliah. Biar saya dapat kerjaan, beda lulusan SMA dengan lulusan S1, sarjana. Ya, gajinya SMA ya UMR, kalau sarjana ada plusnya lah. Mungkin, saya nggak tahu di benak saudara, pikiran saudara seperti itu atau tidak. Ketika kuliah, mungkin itu punya cita-cita, Tuhan saya pengen nanti jadi orang kaya. Kenapa? Karena ketika kita jadi orang kaya, kita punya prestise. Dilihat orang karena mobilnya banyak. Betul? Karena selama ini kita merasa direndahkan sama orang. Betul? Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi hari ini, pagi hari ini, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Artinya apa? Kalau kita mengusahakan harta kita itu akan mudah habis. Kira-kira seperti itu. Enggak, ya ada habis dicuri lah, hilang karena lain sebagainya. Ya. Jadi janganlah di sini mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti nggak boleh kerja, cari uang, punya mobil, bukan. Boleh. Dengan senang hati, saya pun punya gitu ya istilahnya. Saya juga pengen punya rumah, punya mobil 3, rumahnya 5, pengen, nggak ada yang salah. Tapi jangan kejar itu, apalagi kalau itu menyingkirkan Yesus di dalam hati kita. Itu yang penting. Tahta, jabatan, apakah ini paling berharga? Teman-teman pernah dipermalukan sama disindir misalkan, baju kamu jelek misalkan, atau yang wanita, kamu nggak pernah dandan, harga dirinya jatuh nggak? Jatuh ya. Atau yang kerja, kamu kerja dari dulu obel lagi, nggak naik. Apakah itu harga diri kita berharga? Kadang-kadang ini jadi sebuah apa ya? Ya tadi ya bicara harta. Bukan nggak boleh ngumpulin harta, enggak. Silakan cari harta buat hidup, ya nggak ada yang masalah dengan itu. Tadi saya bilang. Begitu juga dengan
Harga diri, kadang-kadang ini seperti di persimpangan. Kan harus memuliakan nama Tuhan. Kalau kita jadi orang biasa-biasa, nanti nggak mempermuliakan nama Tuhan. Kadang itu jadi pikiran kita ya. Itulah pikiran kita. Yesus berpikir seperti itu? Enggak juga. Kan dari pikiran kita gitu. Bagaimana mempermuliakan nama Tuhan kalau saya nggak punya mobil? Nanti orang bilang, orang Kristen mah nggak diberkati, misalkan. Apakah seperti itu? Enggak juga ternyata. Karena pertobatan itu bicara tentang kuasa Tuhan. Dan orang bisa bertobat mempermuliakan nama Tuhan bukan karena kita punya harta yang banyak, bukan karena kita punya jabatan. Walaupun dengan jabatan itu kita bisa punya kebijakan-kebijakan. Secara logikanya gitu. Tapi jangan, balik lagi, jangan menggeser Yesus di dalam hati kita menjadi yang utama. Amin. Kenapa? Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Buat Tuhan mudah. Seperti membalikan telapak tangan katanya. Yang satu ditinggikannya, satu direndahkannya. Saya belajar saya lulus S1. Ini pengakuan dosa. Saya pengakuan dosa ya. Dan jangan diikuti. Saya lulusan S1, saya pernah kerja di 4 perusahaan. Selama saya bekerja, saya nggak pernah pakai ijazah S1. Kenapa? Karena ijazah S1 saya masih di kampus sampai hari ini. Jadi jangan ditiru. Ya, saya pengakuan dosa. Jangan ditiru. Ya. Jadi saya lulus sudah lama, ijazah saya masih di kampus sampai hari ini. Dan saya melamar nggak pernah pakai ijazah S1. Saya lamar pakai ijazah SMA. Tapi saya tahu, saya mengerti ketika saya percaya Tuhan. Tapi ingat ya, ini jangan ditiru loh, ini salah. Gitu ya. Jadi jangan salah nanti sampai, kok Adi juga bisa nanti pakai ijazah SMA, saya nggak perlu lagi kuliah. Nggak gitu. Tuhan punya cara buat masing-masing orang. Jadi selama saya bekerja, saya selalu pakai ijazah SMA. Yang kedua, dari 4 perusahaan, 3 kali saya di 3 perusahaan, saya naik jabatan. Bukan karena banyak S1 di tempat kerja saya banyak S1, tapi saya SMA ijazahnya naik jabatan. Dan saya tahu itu anugerah, bukan karena kuat gagah saya. Tapi ini jangan ditiru, ya. Jadi maksudnya apa? Buat Tuhan, saya ngomong gini maksudnya gini, buat Tuhan mudah untuk membalikan telapak tangan untuk naikin kita, menurunkan kita. Kalau hari ini kita ada di posisi yang tinggi, nggak tahu hari esok. Betul? Kalau hari ini kita ada di posisi yang paling rendah, mungkin seperti Daud, seperti Yusuf ada di penjara, besoknya tiba-tiba dipanggil Firaun naik jabatan. Betul? Itu maksud saya. Jadi, tapi yang paling utama, jangan singkirkan Tuhan. Harus yang utama di dalam hati kita. Itu. Amin. Jadi apa? Apa ini yang paling berharga? Enggak. Harus Yesus yang paling berharga. Amin. Lanjut. Yesus diserahkan karena Allah mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus diserahkan, diberikan kepada kita karena Dia Allah Bapa mengasihi kita. Katakan kiri kanan, Allah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita. Amin. Nah, kalau Yesus mengasihi, karena Allah mengasihi kita, maka Dia berikan yang terbaik, the best. Tahu? Ketika Dia diserahkan kepada kita, bagaimana proses penyerahannya? Dia turun, harga dirinya diturunkan. Betul? Compang-camping, hanya pakai cawat doang waktu mati kayu salib. Gak punya harga diri Tuhan itu. Supaya apa? Supaya Dia bisa membeli harga diri kita.
Amin. Supaya waktu kita mengasihi Tuhan, kita nggak pedulikan harga diri lagi. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia beli. Supaya apa? Supaya kita nggak peduli lagi sama harta, tapi kepedulian kita paling utama dia. Amin. Sering nonton film Yesus ya? Udah berapa kali nonton film Yesus? Ada yang lebih dari 1 kali? Saya lebih dari 1 kali nonton film Yesus. Tahu ya proses bagaimana di film aja, ini di film loh. Jadi ada pemeran film Yesus itu Jim apa gitu ya. Waktu dia memerankan film itu, dia adalah bukan orang benar. Dia yang memerankan film Yesus ini, kalau bisa dibilang bintang film porno. Waktu dia memerankan film Yesus, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga dia mengalami pertobatan. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana Yesus mati di kayu salib itu. Walaupun hanya sebagian kecil menurut dia yang dia rasakan. Karena itu begitu luar biasa. Harga diri nggak ada. Dihianati. Kan benar-benar hancur. Karena satu tujuannya. Kalau kita percaya kepada dia, kita juga nggak pedulin harga diri lagi untuk melayani dia. Kita nggak pedulin harta lagi untuk melayani dia. Amin. Karena dia harus jadi utama dalam kehidupan kita. Yes. Roma 8. Yang paling berharga diserahkan karena Allah mengasihi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dan slide berikutnya. Ya. Jadi Yesus diserahkan karena Allah mengasihi kita. Nah, memiliki Yesus, kita memperoleh semua. Yes. Yang pertama, memperoleh hidup. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua di sini, kalau teman-teman punya harta banyak, nggak terbilang, 7 turunan nggak akan habis. Tapi kalau meninggal, apakah itu penting lagi? Enggak. Hidup lebih penting daripada harta. Itu yang utama. Dan Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang utama, kenapa kita harus memiliki Yesus? Karena kita peroleh hidup. Kalau kita nggak punya Yesus, kita nggak peroleh hidup. Hanya kebinasaan peroleh. Amin. Yes. Yang kedua, harta. Matius 6:31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi waktu kita memiliki Yesus, semua itu diserahkan pada kita enggak? Karena apa? Karena Bapak tahu kita memerlukannya. Jadi jangan takut. Hidupmu, hidup anakmu, hidup siapa lagi? Bapak keluargamu, orang tuamu, jangan takut waktu kita ikut Yesus. Tuhan peduli. Tuhan tahu kebutuhan kita. Hanya bagian kita mau nggak percaya kepada dia dengan cara-caranya Tuhan. Kuncinya kan itu. Yang ketiga, segalanya. Apalagi yang nggak dicatat di sini, artinya ini ada tertampung di dalam segalanya. Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Segala sesuatu. Artinya segalanya, semuanya. Kalau kita punya Yesus, kita memperoleh segalanya. Katakan, saya punya Yesus, saya punya segalanya. Tapi siap menyerahkan itu kepada Tuhan?
Siap menyerahkan waktu kita kepada Tuhan? Siap menyerahkan harta kita kepada Tuhan? Siap menyerahkan tenaga kita kepada Tuhan? Amin ya. Saya harap itu ya jadi bagian kita. Karena waktu kita serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan gantikan. Saya ingat, ya mungkin udah pernah saya sampaikan, tapi siapa yang sampaikan lagi. Saya melayani anak-anak muda waktu saya di Jatinangor, anak-anak kuliah, anak-anak SMA, yang badannya, postur badannya sama dengan saya. Gitu ya. Jadi anak-anak ini bukan anak-anak yang berada secara ekonomi. Ya. Jadi kadang-kadang ya mereka pakai sendal jepit ke gereja. Itu kondisinya, ya orang-orang yang saya layani di Jatinangor. Gitu ya. Sebelum saya menikah dengan Mama Abang. Jadi, nah saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu betul-betul menyerahkan apa yang kita memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, mereka itu kalau datang ke gereja itu hari Sabtu. Sabtu kumpul dulu sama saya. Ya kadang-kadang kita main kartu bareng-bareng. Main kartu sama-sama atau bakar-bakar ayam sama-sama atau bakar ikan sama-sama. Ya. Pokoknya ngumpul Sabtu nginap. Nah, namanya anak-anak, ya, anak pelajar, anak kuliah baru-baru gitu ya, kadang-kadang. Atau mereka itu nginap di sana nggak bawa baju salin. Jadi mereka ngambil baju saya, ya, pakai baju saya, tahu lah ya, udah pakai, besoknya bawa pulang, nggak kembali. Dan itu gak satu, lebih dari 5 orang. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan tuh benar-benar nggak tahu ya, saya nggak ngerti gitu ya. Itu Tuhan tuh luar biasa benar-benar. Setiap kali baju saya nggak dikembalikan, ada aja tiba-tiba yang ngasih baju lagi ke saya, entah orang rumah kah, entah anak PA saya yang sudah bekerja kah, gitu ya. Mereka kasih baju, kok ini baju, kok ini baju. Jadi baju saya numpuk lagi di lemari, gitu ya. Nanti kapan-kapan waktu lagi mereka datang lagi gitu, ya gitu lagi. Kadang dikembaliin, kadang enggak, ya buat saya ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika saya kehilangan, Tuhan gantikan, mati 1 tumbuh 1000 itu betul. Kenapa? Karena Dia mengerti hidup kita. Amin. Jadi waktu kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, saya percaya karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyerahkan segalanya kepada kita. Amin. Jadi jangan takut untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, semuanya dari Tuhan. Balikin lagi ya sama Tuhan. Ya. Tuhan mudah. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jadikan Dia yang utama. Amin. Yesus itu anugerah yang paling besar. Kenapa? Karena waktu kita memiliki Yesus, kita memperoleh semuanya. Jadi jangan pernah gadaikan Yesus dengan yang lain. Karena kita pengen punya harta banyak, jangan gadaikan Tuhan. Karena kita pengen punya jabatan, jangan gadaikan Tuhan. Karena kita pengen jadi bintang di mana kita berada, jangan gadaikan Tuhan. Karena buat Tuhan mudah untuk kita menjadikan kita bintang yang terang. Yes, karena semuanya berasal daripada Dia. Bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Paulus. Mari kita datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Apakah Yesus sudah tergeser di dalam hati kita? Apakah Dia sudah tidak jadi yang utama dalam kehidupan kita? Tapi siang pagi hari ini, saya mau bilang,
Kalau Yesus sudah tergeser dalam kehidupan kita, tergantikan oleh karena harta, tahta, jabatan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kembali menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau anugerah terbesar, nggak ada yang lain Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kaulah yang termulia, jiwaku pun menyembah. Terbesar, kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu tiada bertepi, tak tersela. Betapa baiknya padamu, perkenanan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau yang termulia, jiwa kami menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, Bapak, siang hari ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyatakan komitmen kembali Tuhan, untuk kami boleh
berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak berkenan di hadapan orang lain Tuhan. Tapi biarlah kami hanya berkenan di hadapan Engkau. Menyenangkan hati-Mu itu yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadikan Engkau yang utama, paling berharga. Itulah menjadi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau menggeser Engkau di dalam hati kami. Karena Engkaulah yang pertama. Mari Bapa, ajar kami Tuhan. Ajari kami Bapa benar. Kalau kami sudah mulai menggeser, kalau itu sudah tergeser dalam hati kami, kembalikan itu Tuhan. Kami mau Tuhan, kalau Engkau sudah menyerahkan segala satu bagi kami Tuhan, kami tidak takut untuk kami menyerahkan segala satunya Tuhan. Karena semua yang kami miliki hari ini, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami gak perlu malu lagi ketika kami menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang Tuhan. Karena Engkau terlalu berharga. Engkau sangat berharga dan itu perlu diceritakan kepada banyak orang Tuhan. Kami mau Tuhan, ketika kami dapatkan Engkau, kami boleh cerita kepada banyak orang. Kepada orang-orang sekitar kami, keluarga kami, adik kakak kami, orang tua kami, teman-teman kami Tuhan. Kami mau cerita bahwa Yesus terlalu berharga, sangat-sangat berharga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang gak boleh kami terima Tuhan. Kami gak mau gadaikan ini Tuhan dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ku angkat hatiku, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau adalah anugerah yang terbesar buat seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Yesus, di saat Bapa memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, maka kami memperoleh segala sesuatu. Kalau anaknya sendiri Dia berikan kepada kami sesuatu yang berharga di surga, kami percaya apa yang ada di bumi ini pasti Tuhan akan berikan juga untuk setiap kami. Tapi kami mau belajar Tuhan bahwa kami, Kristus Yesus tetap ada di dalam hati kami. Kristus Yesus menjadi Raja di dalam hidup kami. Kami menempatkan Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta, Engkau yang mengatur seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan, Tuhan yang menyediakannya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih-lebih lagi, biar hikmat, marifat yang dari surga itu terus dicurahkan atas hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati istri dan anaknya juga calon bayi Tuhan yang ada di dalam kandungan istrinya. Kami percaya Tuhan terus menguatkan mereka, menguatkan hati mereka di saat mereka boleh melayani orang-orang di Kasuman Tuhan. Kami percaya Allah yang hidup juga akan melimpahkan segala sesuatu juga untuk hamba-Mu ini Tuhan. Itu tercurah atas usaha-usaha mereka, tercurah atas pelayanan mereka Tuhan, tercurah untuk orang-orang yang mereka layani Tuhan. Jadikan hidup mereka boleh memberkati buat semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan yang boleh memberkati setiap persembahan syukur kami. Apa yang kami berikan itu bukan karena Tuhan kurang kaya, tapi kami tahu kami mau belajar beri dari apa yang kami miliki. Harta kami, waktu kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan Tuhan. Biar hikmat marifat dari Allah sendiri itu yang menolong hamba-Mu di dalam
menata keuangan di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau berikan persembahan syukur kita angkat pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Silakan buat petugas. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Puji nama Tuhan, kita mau dengarkan pengumuman. Ya, pengumuman kita pada hari kegiatan sepanjang sepekan, hari Kamis jam 6:30 malam itu ada komsel profesi. Jadi bagi yang sudah bekerja, alumni apa ya, itu boleh bergabung di komsel profesi. Silakan hubungi Kak Icut, koordinator, nanti akan diinformasikan apakah online atau onsite. Kemudian pada hari hari Jumat itu ada PD Jumat. Jadi diundang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan boleh bergabung di PD Jumat melalui Zoom jam 6:30. Jam 6:30 malam kita bertemu di online ya. Kemudian pada hari Sabtu ada 3 komsel. Jadi jam 12:30 itu komsel pelajar. Waktu dan tempat mungkin nanti akan diinformasikan. Kemudian pada jam 5 sore itu ada komsel mahasiswa. Tempatnya nanti akan diinformasikan. Kemudian pada jam 7 malam itu komsel keluarga. Jadi nanti juga akan diinformasikan waktu dan tempatnya. Kemudian pada hari Minggu itu ada ibadah raya pada pukul 9 online dan onsite. Jadi silakan hadir dan bergabung. Kemudian jam 9 juga ibadah sekolah minggu di ruangan sebelah. Mungkin itu pengumuman pelayanan sepanjang sepekan. Kalau ada tambahan dari panitia Natal.
Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dari Panitia Natal. Iya, kita sudah masuk ke minggu kedua ya di bulan November dan masih ada menjelang Natal gereja tanggal 10 Desember, ada sekitar 1 bulan kurang lebih lagi ya, 4 minggu. Ya, jadi mari kita terus dukung doa, diminta kesediaan terlibat semua, bukan hanya panitia tapi kita semua satu gereja jemaatan di tempat ini untuk mendukung acara Natal ini, gitu ya. Baik melalui dana, ya, ini proposal Natal yang sudah dirembuk bersama dengan panitia Natal. Ini rangkaian Natalnya, rangkaian acara dari kunjungan, penjemputan pembicara, dan yang ketiga ada kunjungan ke pos PI di Katingan. Ya, keempat ada perlengkapan keluarga dan profesi jam 9 hari Jumat, tanggal 9 hari Jumat jam 7 malam, dan perlengkapan mahasiswa pelajar jam 9 juga di tempat ini tanggal 9 jam 3. Ya. Terus besoknya hari Sabtu ibadah prenatal tanggal 10 jam 4 di Hotel Global. Ya. Jadi kemarin di mahasiswa sudah diumumkan, ayo persiapkan untuk kita bawa jiwa-jiwa khususnya di ibadah Natal tanggal 10 jam 4 sore di Hotel Global. Ya. Susunan panitia dan lanjut. Anggaran dana yang kita rembukan bersama, ya, ada seksi acara, transportasi, dan seterusnya, dibutuhkanlah dana dengan total 26.500.000, ya. Dengan rincian bahwa dari gereja 20 juta dan persembahan Natal dan usaha dana 6.500.000. Ya, mari di setiap kita mau memberi yang terbaik seberapapun yang Tuhan gerakan, Roh Kudus gerakan, ya, melalui ini kita memberikan untuk usaha untuk dana Natal, persembahan Natal dan usaha dana. Walaupun dari panitia juga masih belum menyiapkan ya untuk usaha dana. Mungkin kalau ada ide boleh dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, ayo kita usaha dana, misalkan bikin RW, biasanya begitu ya, atau bikin sesuatu makanan dan lain-lain gitu. Nah, ini yang perlunya setiap minggu saat kita doa dan rapat, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang punya ide boleh silakan diberikan supaya kita bisa mengerjakan sama-sama. Ya. Ya. Selain itu ya, sudah selesai. Nah, ini nanti saya share juga di grup info jemaat. Jadi Bapak Ibu boleh share juga ya proposal ini saat mau kunjungan atau kemana gitu ya, bisa di-share proposal ini ya. Siapa tahu ada donatur yang tergerak, saudara-saudari kita yang tergerak ya. Oh, saya mau deh gitu memberikan gitu ya. Saya mau sumbang gitu ya. Mungkin nggak hanya lewat dana, ya, tapi saya mau kasih sesuatu misalnya, mau barang gitu ya, misalkan ada door prize, ya, saya mau kasih deh misalnya gitu ya, boleh saja gitu, bukan dari nilai yang tapi kita lihat, tapi dari ketulusan hati memberinya gitu ya, apapun saja ya, terutama juga di acara nih kami kemarin susun ya untuk door prize gitu ya misalkan. Nah tapi saya bilang dengan teman-teman di acara, jangan ini ya, jangan jadi ajang untuk door prize seperti yang lain gitu ya, gitu. Hanya untuk melengkapi di acara saja. Ya, tapi kita terbuka bagi siapapun yang mau memberi gitu. Oh, saya mau kasih, misalkan saya punya satu baju yang masih baru gitu ya, tapi belum pernah kepake, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Silakan saja gitu ya. Demi bukan untuk melihat nilainya, tapi kerinduan kita melalui Natal ini, saya mau kasih nih apa yang saya punya yang terbaik gitu. Saya nggak punya dana Kak, saya nggak punya barang, tapi saya punya hati gitu ya. Saya punya usaha, saya punya kekuatan. Ayo gitu ya, sama-sama gitu ya. Di dalam rangka menjelang Natal ini kita ada program kunjungan ya, kunjungan Ghost to Christmas. Ya, silakan masing-masing komselnya, baik keluarga, ya, mahasiswa, profesi maupun pelajar, ayo sama-sama gitu menggerakkan walaupun dengan budget yang terbatas mungkin gitu ya. Misalkan kita bikin yang sederhana saja dari uang yang terbatas, kita bikin kayak kami pelajar
kita bikin yuk bucket gitu ya, atau hampers sederhana gitu. Yang penting kita datang, itu sudah memberi yang terbaik buat orang yang kita kunjungi. Itu saya percaya orang yang dikunjungi bukan melihat apa yang dibawa, tapi siapa yang datang gitu ya. Karena orang yang dikunjungi pasti senang saat kita datang ya. Nah, ini ayo ada berapa minggu ke depan, saya percaya Tuhan pasti memberikan orang-orang yang untuk kita kunjungi gitu ya. Kemarin pas Komsel mahasiswa gabungan dengan pelajar, dari beberapa anak pelajar ada yang cerita gitu ya bagaimana kondisi keluarganya gitu, dan barusan juga saya ada WA, ada kondisi keluarga yang neneknya lagi sakit di rumah sakit. Saya bilang nanti saya sempatin kunjungan ya gitu. Nah, pasti Tuhan kasih gitu ya jalan, ke Tuhan kasih orang-orang yang untuk kita kunjungi. Tuhan pasti bukakan gitu selama kita mau memberikan hati kita untuk kita bergerak gitu ya. Amin ya. Saya rindu bahwa ini menjadi gerakan kita semua mulai dari kemarin beberapa minggu yang lalu dan terus sampai ke hari H menjelang Natal nanti gitu. Itu saja, dan terakhir ya bagi panitia diharapkan kesediaannya lagi kita doa dan rapat setelah ibadah ini ya. Masih ada sekitar berapa minggu lagi, 2 minggu lagi, selain persiapan-persiapan yang lain ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Panitia Natal. Ada tambahan lainnya? Tidak ada. Jadi himbauan Bapak Ibu sekalian, jadi kasus COVID kembali naik, mari perketat prokes kita, walaupun ya pakai masker ya. Ya, mulai minggu kemarin saya baca di Instagram Kemenkes mulai naik, dan saya lihat di Peduli Lindungi, coba lihat itu juga bertambah kasus yang terkonfirmasi gitu kan. Jadi mari ada varian baru COVID-nya, jadi mari kita berdoa supaya saat Natal nanti kita juga bisa dengan, bukan bebas ya, kita bisa apa ya, jangan sampai Natal itu menjadi satu apa ya, sekarang kan lagi euforia yang kumpul rame-rame setelah COVID itu kan, sehingga terjadi hal-hal yang nggak baik gitu kan ya, ada yang meninggal gitu kan ya. Jadi euforia untuk berkumpul kembali. Nah, jadi kita berdoa supaya saat masuk bulan Desember itu sepalangka itu Natalan semua gitu kan. Dari tanggal 1 sampai 31 itu Natalan semua. Jadi kita berdoa supaya gereja gitu kan di seluruh dunia, kota Palangkaraya tidak juga euforia seperti itu. Dan mungkin nanti saran saya, kalau kasus masih tinggi, mungkin panitia juga perlu bikin Google Form. Kapasitas kita 200, usahakan seperti 200 juga. Kalau kurang nggak masalah. Kalau kita kontrol itunya ya, supaya kita pun juga menjaga apa ya, menjaga supaya tidak apa yang terjadi berita sekarang ini, ya kita juga bisa berapa ya, saat kita disiplin akan perkara itu, kita pastilah supaya Natal memang benar-benar satu anugerah yang Tuhan berikan, ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera, ada shalom buat seluruh umat. Jadi mungkin itu kita juga perlu dukung doa nanti tim akan hal itu. Di Surabaya sudah PPKM 1, berdoa supaya saat momen Natal bukan momen, ya dalam nama Tuhan Yesus semuanya bisa turun. Puji nama Tuhan, ingat prokes. Ingat prokes, saya nggak pakai. Berharap yang lain pakai. Jangan langsung itu ya, itu nggak apa-apa. Dan yang belum vaksin mahasiswa anak yang belum vaksin booster, ayo segera. Mumpung vaksinnya masih ada, kemarin vaksinnya sempat habis. Jadi ayo buru-buru mahasiswa yang belum vaksin, yang umurnya sudah di atas 17 tahun, ayo vaksin ya, vaksin lengkap. Anak sekolah juga mau vaksin yang ketiga, jadi ayo, mumpung gratis. Nah, nanti kalau dibayar susah lagi, berat.
Mumpung lebih baik vaksin katanya. Lebih baik uang itu untuk vaksin daripada untuk berobat. Itu lebih besar lagi. Ya, yang belum vaksin, ayo vaksin gitu ya. Ya, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar. Saya persilakan hambanya. Kau Yesus Terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Dan beri kemuliaan buat Tuhan kita, yes. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, benar Tuhan, untuk segala hal yang terjadi atas bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami bangsa ini Tuhan. Untuk Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau yang menolong mereka bagaimana memimpin bangsa ini ke jalan yang tepat Bapak di dalam nama Tuhan. Berkati, beri hikmat kepada pembantu Presiden, menteri-menteri Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan. Semuanya satu pikiran, searah supaya benar bangsa ini dijauhi dari segala malapetaka, dijauhi dari segala hal yang gelap di tahun depan akan datang Tuhan, karena mereka berjalan dalam lindungan Tuhan di dalam nama Tuhan. Jaga, lindungi bangsa ini Bapak di dalam nama Tuhan. Kalau kami dengar Tuhan COVID mulai naik lagi, kami percaya Tuhan Engkau yang sudah mengerjakan hal yang luar biasa Tuhan, menjaga bangsa ini. Engkau akan meneruskannya sampai akhir Tuhan. Engkau jagai Tuhan supaya benar kami tidak lalai Tuhan, bagaimana kami menjadi warga yang baik Tuhan, tetap menggunakan prokes Tuhan di dalam kumpulan-kumpulan di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan ekonomi bangsa ini Tuhan, dijauhi dari segala malapetaka Tuhan, dijauhi dari segala bencana di mana mulai hari ini mulai musim penghujan Tuhan, dijauhi dari segala bencana Bapak di dalam nama Tuhan. Dan biarlah pemerintahan yang ada Tuhan mulai berpikir bagaimana Tuhan mencegah banjir
tidak terjadi kembali Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan, berkati iklim yang ada Tuhan, berkati semuanya Bapak di dalam nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan benar di dalam nama Tuhan untuk acara Natal Tuhan yang akan dirayakan Tuhan untuk di bulan Desember nanti Tuhan oleh seluruh bangsa ini Tuhan, orang-orang Kristen bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah perayaan-perayaan ini bukan hanya perayaan-perayaan menjadi perayaan yang rutinitas tiap tahun Tuhan, tapi menjadi perayaan di mana mereka semakin mengenal Engkau Tuhan, Allah yang hidup itu Tuhan. Mereka boleh mengalami Kristus hidup Tuhan. Terlebih juga Tuhan, yang perayaan Natal yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang menolong setiap kecukupan dana, Engkau yang menolong setiap orang-orang yang akan dibawa datang Tuhan, hadir bersama-sama, kami bersekutu bersama-sama. Kami berdoa juga secara khusus buat pembicara Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang menyiapkan, biarlah Engkau menaruhkan isi hatimu Tuhan, supaya benar Tuhan, jemaat yang hadir boleh mengalami berkat Allah Tuhan. Kami berdoa untuk itu Tuhan, jagai cuaca yang akan pada hari perayaan Natal kami Tuhan, supaya cuaca baik Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat tempat ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Berkati Tuhan yang berkeluarga, berkati yang bekerja Tuhan. Lewat pekerjaan tangan mereka, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak benar setiap usaha-usaha yang dikerjakan Tuhan, usahanya semakin maju. Orang-orang boleh turun, tapi kami anak-anak Tuhan, karena bersama dengan Tuhan usaha kami maju Bapak di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan yang sedang merintis usaha, Tuhan yang menolong, beri ide yang daripada Tuhan saja Tuhan. Berkati perekonomian di keluarga-keluarga Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, malah kami ada orang-orang yang berkelimpahan Tuhan, yang membagikan segala sesuatu kepada orang lain Bapak di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelajar mahasiswa Tuhan yang sedang belajar Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang belajar juga Tuhan. Tuhan yang menolong Tuhan studi mereka karena menghadapi ujian. Engkau yang mempersiapkan mereka Tuhan dari hari ini. Hikmat, kepintaran daripada Allah turun atas mereka Tuhan, supaya benar bintang-bintang itu terang bercahaya. Anak-anak Tuhan itu Tuhan terang bercahaya di dalam kegelapan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biarlah Tuhan benar Tuhan, hidup kami Tuhan, hati kami menjadikan Engkau yang pertama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi siang hari ini. Kami sudah melaksanakan ibadah kami Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan akan rapat Tuhan. Engkau yang memimpin rapat ini Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, menjaga hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selesai acara ini Tuhan, Engkau menjagai kami, aktivitas kami selanjutnya. Kalau kami akan pulang juga jagai sampai kami ke tempat masing-masing dengan membawa damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bela pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Rika. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga. Selamat hari Minggu juga, Kak. Ya, Tina, selamat hari Minggu sama Romi. Tuhan berkati. Ya, Romi sakit sih, Kak. Leo, apa kabar? Aduh, si Endut. Nah, si Endut, ayo Endut main ke sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Icun.